mentutorialkan sebuah pengerjaan function dengan menggunakan pointer. Jadi di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama, buatlah sebuah program yang di dalamnya terdapat function untuk menghitung jumlah kata dari string yang diberikan dengan fasilitas pointer. Dengan program bersifat aktif atau adanya input dari user. Jadi ini contohnya seperti ini, masukkan kalimat. Kemudian dia akan membaca ada 3 kata ya, 1, 2, 3. Yang kedua, buatlah program yang di dalamnya terdapat function untuk membuat setiap huruf diberikan dengan fasilitas pointer dari string yang ada ya, dari string yang diinputkan. Huruf pertama menjadi huruf besar semua dan huruf kecil. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, buatlah program yang menyimpan nilai yang dimasukkan oleh user, bisa mengurutkan nilai tersebut secara descending dan coba temukan nilai yang dimasukkan oleh user dengan fasilitas pointer. Jadi kita akan langsung ke Visual Studio ya. Pertama-tama kalian pastikan sudah memiliki min.gw, sudah kalian masukkan ke dalam environment variabel di laptop kalian masing-masing. Jadi pertama kita membuat struktur awal C++, yaitu integer mainnya, function main. Nah, sebelum kita masuk ke main, kita deklarasikan terlebih dahulu integer banyak. Integer banyak itu untuk apa? Yaitu untuk soal nomor 3. Berapa banyak data yang ingin dimasukkan oleh user. Nanti itu akan masuk ke dalam array. Kemudian kita membuat sebuah function untuk nomor 1, yaitu integer counter. Kenapa integer? Karena dia bersifat mengembalikan nilai. Nah, kita buat seperti ini dulu. Kenapa? Karena nanti kita coding functionnya di bawah. Di integer main ini kita masukkan terlebih dahulu user interface-nya. Kita buat sebuah variabel di sini, char input. Kita kasih 50 value-nya. Kemudian kita buat sebuah outputan, masukkan kalimat. Ini /t itu untuk nge-tab seperti ini. Nah, biar rapi aja sih sebenarnya. Nah, kemudian ini dikasih spasi. Gak usah di endl karena nanti jadinya dia inputnya di bawah seperti kayak gini. Kita maunya langsung di sini inputannya. Terus kemudian kita di sini kita harus pakai include library dulu ya. Kita include JString. Nah, kita lanjut dulu, nanti saya jelaskan apa itu JString. Nah, di sini kita masukkan getLine, buka kurung tutup kurung, kemudian ini input 50. Nah, inputnya itu kan dari yang tadi kita buat variabel char, dan kemudian 50 ini value-nya, berapa banyak array yang bisa dimasukkan. Kemudian kita buat dulu deh di sini komen ini soal nomor 1 biar gampang dibacanya. Jadi kita buat sebuah integer lagi, jumlah kata. Jumlah katanya itu kita masukkan ke dalam function yang tadi ini, counter. Tapi fungsinya belum ada ya, kita nanti buatnya di bawah. Counter input. Inputnya itu tadi yang ada di sini, input. Ini masih error ya. Nah,
tunggu dulu. Terus kemudian kita biar rapi, kita buat deh cout buat ini. Tujuannya biar rapi aja sih. /n. Jangan lupa titik komanya. Nah ini nah jika sudah, kita lanjutkan buatnya di atas aja deh, biar cepat. Nah di sini kita buat integer counter. Kita membutuhkan char tadi, char tipenya char tadi. Terus kita buat sebuah pointer string. Nah kemudian di dalamnya kita buat integer count untuk hitung, tapi kita deklarasikan dulu value-nya awal yaitu 0. Kemudian kita buat variabel boolean, kemudian kata baru sama dengan true. Kita set true kalau misalnya dia menemukan sebuah kata baru, tidak sama seperti kata yang sebelumnya. Terus oh iya, di sini belum selesai ya. Di sini jumlah, kita outputkan jumlah katanya dulu. Cout jumlah kata ini biar rapi aja. Kemudian kita jumlah kata oh ya, ndl lupa. Ini mengerjainnya biar rapi aja. Nah jika sudah, kita lanjut ke atas lagi yang ke function. Maaf videonya berantakan. Kemudian kita membuat perulangan while pointer string. Dia akan jalankan kode di bawah ini. Kita buat buat percabangan flow control if pointer string sama dengan spasi, maksudnya pemisah antar kata, atau pointer string sama dengan slash t tab, atau lagi pointer string sama dengan garis baru /n. Nah dia akan menjalankan kode di bawah ini. Jadi kodenya adalah kata baru sama dengan true yang tadi kita buat. Kalau misalnya stringnya itu dipisah, pointer string dipisahkan dengan spasi, dengan tab atau new line, nah kemudian ada kata lagi, maka kata baru itu sama dengan true, tidak berubah, tetap true dia. Nah kemudian else if, jika tidak, kata baru count plus kita tambah, jadi kata barunya false. Kata baru sama dengan false. Kan misalnya tadi katanya 1, ini di sini 1, tapi kemudian jika tidak, dia akan tidak nambah gitu. Kan di sini dipisahkan ini. Jika iya, maka kata barunya true. Jika tidak, kita jalankan kode di bawah ini. Kata barunya false. Berarti bukan kata baru. Jadi sama. Bukan kata baru. Jadi maksudnya katanya misalnya sama saya, kemudian saya dipisahkan dengan spasi. Nah, di spasi
dipisahkan oleh spasi itu katanya kan tetap sama, itu saya. Nah, di sini dia masuknya ke bawah sini kata baru false. Jadi dia ngitungnya cuman tetap satu. Kemudian string plus plus str plus plus. Nah, di sini seharusnya ini sudah berhasil. Kita coba di CMD atau terminal. Ya, jadi di sini saya sudah masuk ke dalam file yang dimana saya membuat program tadi. Nah, di dalam file tersebut kita bisa membuat sebuah aplikasi program kompilannya. Nah, di sini kita tadi awalnya kita cd dulu, change directory, kemudian ini tempat saya menyimpan di MacBook saya. Kemudian kita g++ min o, misalnya pointer, kemudian nama untuk kita buat aplikasinya kita namain apa, terus kemudian yang ini pointer.cpp, nama file yang tadi kita buat pointer.cpp. Jika udah, kita enter. Ada yang kurang, warning don't void doesn't return a value 23123. Oh ya, kita lupa titik komanya. Kita return count. Ya, kita lupa titik koma guys, jangan lupa titik koma. Nah, sudah kan? Kalau di MacBook dia caranya kita ketikkan titik slash baru nama yang aplikasi tadi kita buat, pointer. Nah, masukkan kalimat. Kalau kita lihat di soalnya tadi, soalnya apa tuh? Univ Amikom Yogyakarta. Kita masukin nih, Univ Amikom Yogyakarta. Nah, jumlah katanya ada 3. Nah, ini yang tadi sama dengan tuh maksudnya biar rapi aja. Nanti di sini di bawah sini lanjut soal nomor 2 seperti itu. Jadi ini kurang panjang sih. Oke. Nah, jika sudah, kita buat lagi komen. Ini soal nomor 2. Nah, di sini kita buat outputannya dulu deh biar gampang. Di soal nomor 2 ini kita membutuhkan changer, yaitu function changernya yang di sini. Ini satu function ya. Function nomor 1 yang kita buat di sini. Function nomor 2. Ya, di sini kita buat function namanya changer, tapi kita pakainya void karena dia gak return nilai, cuman nyetak doang. Void changer. Kita kosongin aja dulu deh. Kita buat nanti function di situ. Nah, di sini kita changer, kita panggil functionnya tadi changer, baru kemudian input tuh tadi yang char ini loh, input, baru misalnya ini kita, oh iya, nanti di sini kita pakai switch. Jadi nanti ini misalnya A, switch A tuh nanti jalanin kode apa gitu. Nah, ini masih error karena belum ada di sininya sih, belum masuk ke dalam void changernya. Kita lanjut lagi deh, kita cout lagi, cout huruf awal kapital. Nah, di sini untuk rubah huruf awal kapitalnya ya jadi kapital.
sama dengan, nah input kita ngeprint, kemudian endl. Nah sama aja, kita copy paste aja biar cepat. Huruf awal kapital, ini kemudian jadinya B, ini berarti kapital semua. Kapital semua, ini menjadi huruf kecil semua, kecil semua. Nah ini masuknya ke C. Nah jika sudah, kita pisahkan lagi nih untuk soal nomor 3. Nah kenapa masih error? Kita belum lengkapin functionnya. Jadi di functionnya ini kita menggunakan while lagi, tapi sebelumnya kita buat parameternya dulu di sini. Char string, pointer string, terus koma char mode. Mode-nya itu untuk nanti di switch-nya. Jadi kita buat while dulu di sini. While pointer string seperti yang tadi di atas, dia akan menjalankan kode di bawah ini. Nah di sini kita pakai switch, baru kemudian tadi mode-nya di sini, mode-nya A, B, C, kemudian case 1 itu A. Nah di sini kodenya yang akan kita jalankan apa di sini. Berarti di sini kita buat perulangan for untuk ke yang awal kata yang ini, ke huruf pertama jadi huruf besar, sisanya enggak. Seperti ini loh. Nih saya, ini sisanya kan enggak tuh, yang awalnya doang huruf yang saya. Kita buat perulangan for kita yang mudah-mudah aja, integer i kurang dari string len itu berapa banyak stringnya, panjang stringnya. Nah kemudian oh iya, kurang ini str tadi pointernya. Nah kemudian di sini kodenya pakai if. Jadi untuk ngecilin yang lainnya, if stri. Jadi kan tadi kan masuknya ke satu itu, misalnya kata saya itu jadi indeks 0, indeks 1 gitu-gitu. Nah kemudian if stringnya kita buat sama dengan spasi, jadi sisanya nanti enggak kapital. Baru habis itu string i plus 1 itu lower str i plus 1. Nah ini to lower ini emang sudah ada dari C++ nya ya. Nah ini case A. Kemudian di break jika ini kode di atasnya sudah dijalankan. Kita copy paste aja. Ini case B. Nah ini kodenya tidak mungkin sama ya, karena berbeda. Tujuan A sama B itu berbeda. Jadi kode di B itu cukup simple, pointer string sama dengan to upper. Str seperti ini. Nah di case C nya
Ini copy paste aja karena lebih pendek yang ini. Di case C ini berarti itu lower. Nah, ini sudah bisa dijalankan. Ini yang errornya tadi udah enggak kan. Nah, kita jalankan lagi. Berarti kita ulang dari awal, compile, kemudian kita jalankan lagi. Masukkan kalimat Univ Amikom Yogyakarta 3. Terus yang kedua itu soalnya apa? Saya suka kamu tapi kamu sudah ada yang punya. Oke, itu apa itu? Jadi dia saya suka kamu tapi kamu sudah ada yang punya. Woi, error. Oh iya, belum lengkap kode di sini. Oh iya, benar. Di sini nih. str plus. Dari kita compile lagi. Biar rapi deh. Univ Amikom Yogyakarta. Tuh. Nih, Univ Amikom Yogyakarta awalnya kecil, terus ini besar semua, kecil semua. Tinggal dirapikan saja sih. Nah, ini dirapikan deh. Biar rapi. Nah, di sini sudah, tinggal kita buat nomor 3-nya. Nomor 3-nya ini lebih rumit. Ini soal nomor 3. Untuk nomor 3 kita outputannya nih, kita buat cout dulu. Masukkan banyak data yang ingin diinputkan. Baru habis itu dia masuk ke cin yang tadi kita buat variabel di atas ini. Cin banyak. Terus kita masukin ke ininya, jadiin array cin nilai integer nilai, kemudian banyak. Nah, ini kan nanti banyaknya itu masuk ke dalam value arraynya itu mau berapa banyak. Jika sudah, kita buat perulangan untuk memasukkan kata-kata yang tadi menggunakan perulangan for. Berarti ini di sini integer i kurang dari banyak, kemudian i plus dia akan mengulang. Nah, di sini kita cout sama in aja, gampang. Cout masukkan data kemudian di sini kita i plus 1, berarti ini 0 jadi 1, masukkan data ke 1. Kemudian kita biar rapi, kita tambahin ini nih, biar rapi aja. Terus masuk ke cin nilai baru i. Jadi masuk ke array nilai,
Terus I itu indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini kita lanjut buat sebuah function sort dulu, sorting biar rapi. Nah, di sini kita buat dulu. Kita menggunakan void sort bubble integer nilai, ini array yang tadi nggak pakai, integer banyak. Nah, kemudian kodenya for integer i kurang dari banyak, kemudian i plus plus. Kemudian kita buat sebuah perulangan di dalam perulangan, yaitu perulangan bersarang integer j. Integer j kurang dari ini banyak min 1. Lupa dimasukin dalam kurung ya teman-teman. Nah, kemudian kita menggunakan perulangan if nilai j plus 1, j plus 1 lebih besar daripada nilai j. Jadi misalnya indeks ke 1 lebih besar daripada indeks 0, karena ini descending ya kan, soalnya descending, maka kita buat integer temporary untuk sementara untuk menampung nilai indeks pertama. Kemudian nilai j plus 1 sama dengan nilai indeks ke 0. Yang terakhir nilai j sama dengan temporary, sementara. Nah, ini function sort bubble. Jadi kita panggil di sini sort bubble Nah, ini berarti kita membutuhkan nilai sama banyaknya yang tadi. Jangan lupa titik komanya, kemudian perulangannya kita kopas aja dari sini. Nah, integer ini nggak usah, kita ganti untuk nge-print doang. Berarti nilai i baru biar nggak dempetan dikasih pemisah, bisa juga pakai NDL. Nah, kalau udah kita rapiin lagi deh. Ini belum selesai, kita rapiin lagi untuk kalau misalnya masukkan data yang dicari. Nah, di sini kita membuat variabel value, kemudian cout, masukkan nilai yang ingin dicari, terus masukin ke value tadi, value integer pointer nilai sama dengan cari nilai. Ini sebuah function ya, tapi kita belum buat.
banyak sama value. Nah, ini pasti bakal error karena kita belum deklarasikan functionnya. Terus kemudian kita menggunakan if di sini pointer nilai tadi nilai tidak sama dengan 0, berarti nggak kosong. Nah, terus cout nilai value data ditemukan pada alamat memori. Nah, kemudian di sini kita panggil ternilai ini, kemudian endl. Kemudian else-nya berarti kita tinggal cout aja, nilai tidak ditemukan. Nah, sudah ya, tinggal kita buat function yang tadi yang ini masih cari nilai. Berarti kita menggunakan tipe integer karena mereturn nilai, cari nilai. Kita membutuhkan integer nilai dan integer banyak, integer value juga tadi 3. Kemudian menggunakan perulangan for banyak, baru kemudian menggunakan if nilai i sama dengan value return pointer nilai. Nah, ini kan itu untuk menunjukkan indeks keberapa. Nah, ini pointernya, dia mereturn nilainya. Kalau misalnya udah di sini return, kembalikan 0. Nah, ini kodenya kurang lebih seperti ini. Udah, Ctrl C. Kita dari awal lagi, kita clear dulu. Masukkan kalimat tadi, Univ Amikom Yogyakarta, Univ Amikom Yogyakarta, UD Amikom Yogyakarta. Terus kan banyak, misalnya kita 5D 2 3 1 5 6. Nah, descending kan, lupa endl di sini nih. Nah, kita ulangin deh biar rapi. Kita compile lagi. Nah, misalnya Univ Amikom Yogyakarta, misalnya 5 2 1 3 4 9 4 3 2 1. Masukkan nilai dari, misalnya saya mau cari nilai 2. Nah,
temukan pada alamat memori nih. Nah, mungkin sekian video dari saya. Untuk source code-nya ada di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.